Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ricky Wirawan, ahli media keperawatan. Bagi yang pertama kali bergabung dalam channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat menonton dalam channel yaitu Ricky Wir. Kali ini saya akan membahas atau bisa dikatakan mereview dan unboxing ya Vivo Z1 Pro, dimana HP ini sangat bagus sekali untuk gamenya karena sudah dibekali Qualcomm Snapdragon 712 yang bisa menggunakan fabrikasi 10 nanometer, dimana dengan kapasitas baterai 5000 mAh dan menggunakan fast charging dual engine fast charging yang dimiliki Vivo, sangat irit sekali untuk pengkonsumsian daya baterai. Namun ketika tadi setelah saya mencoba untuk main PUBG selama 5 menit, HP ini sudah rasanya cukup hangat-hangat di sini. Namun karena alhamdulillah diberikan untuk bonusnya yaitu softcase-nya, jadi aman sudah. Karena handphone ini terbuat dari polikarbonat ya saya rasa, dan dilapisi atau finishingnya menggunakan kaca, dan ya cukup sekali, lumayan berat juga handphonenya. Tapi ya nanti coba aja kita lihat bagaimana ulasannya dan bagaimana reviewnya ataupun kemampuan handphone ini dalam untuk bermain game ataupun dalam menghasilkan video atau foto. Kita saksikan berikut. Oke teman-teman, ini sekarang saya mendapatkan handphone baru. Ini sebenarnya sih bukan mendapatkan ya, tapi saya pinjem dari teman kerja saya. Ini saya ingin memberikan pilihan pada teman-teman untuk HP apa aja yang ingin dibeli dengan kapasitas yang berbeda-beda sesuai dengan budget yang Anda miliki semua. Vivo Z1 Pro ini memiliki resolusi 1080 x 2340 pixel dengan kerapatan 395 ppi teman-teman. Kita buka teman-teman apa aja yang ada di dalam paket penjualan Vivo Z1 Pro ini. Yang pertama kita akan mendapatkan ini, kotak apa ini namanya ini. Nah, kita mendapatkan case ya. Lalu ada kartu garansi teman-teman. Ada SIM tray-nya yang seperti kawat biasa. Kita lihat di casnya. Vivo ini cas ori teman-teman. Di situ sudah tertulis 9 volt 2 ampere. Kalau dikalikan berarti bisa dikatakan 18 watt. 18 watt dan lumayan berat juga. Oke, kita lihat casnya ini masih menggunakan micro USB teman-teman, tapi ya tidak masalah, yang penting cepet ya kan ngecasnya. Ada juga headsetnya, dimana headset ini menjadi fitur yang paling unggul karena zaman sekarang HP baru yang memberikan headset ini sangat sedikit sekali ya. Ini dia ganteng sekali ya kan. Di sini sudah tertulis mendukung 4G. Nah, yang pasti LTE, jadi ini bisa mendukung untuk smartphone juga teman-teman ya. Kita lihat dari sisi ke sisi dulu teman-teman. Di sisi kanan, di situ kita lihat ada 3 buah tombol yaitu power up down dan juga tombol lock atau power. Di sisi bagian bawah untuk casnya yaitu masih micro USB dan loudspeaker yang memiliki lubang 6 buah, serta ada untuk mikrofon yang berada di dekat jack audio 3,5 mm. Itu SIM tray-nya. Nah, ini tombol apa ini satu ini? Nah, ini tombol AI ini kayaknya, AI touch ya. Di atas itu nggak ada apa-apa teman-teman. Kita lihat di bagian sisi belakang, sangat menggoda sekali. Warnanya juga mempesona ya kan, gonjreng sekali. Vivo Z1 Pro. Di sini disematkan 3 kamera, yaitu kamera pertama bisa dilihat di situ ada tulisan AI triple kamera yang memiliki resolusi 16 megapiksel dengan sensor Sony IMX499, yaitu di sini teman-teman. Lalu yang di kamera yang nomor 2, mentereng kamera 8 megapiksel dengan ultra wide angle. Lalu yang paling bawah adalah 2 megapiksel untuk kamera bokehnya. Yang di bawah sendiri ini flashnya yang sejajar dengan kamera biasanya, juga flashnya di sini kalau HP lain juga, tapi tidak masalah. Kita lihat juga ada sensor untuk fingerprint yang terletak lumayan bisa gampang disentuh juga ya kan, jadi nyaman lah. Tapi kalau pakai HP ini sih saya rasakan pertama kali ketika memegang sih untuk digunakan kontrol satu tangan sih agak kesulitan karena memiliki dimensi yang lumayan panjang sekali, yaitu ukuran HP-nya dimana 162,4 mm dikali 77,3 mm dikali 8,9 mm.
dengan berat 201 gram teman-teman. Resikonya ya, karena kalau kita ingin mendapatkan HP dengan kapasitas baterai yang gede, otomatis kita harus mengorbankan estetika dari penampilannya juga. Yang pasti HP ini kelihatan bongsor dan juga tebel banget karena juga baterainya gede, 5000 mAh. Oke, ini tentang ponsel teman-teman. Kita lihat masih menggunakan Fantouch OS, dan OS ini adalah OS besutan Vivo. Yang pasti Fantouch OS ini memberikan kesan yang sangat nyaman sekali, dan untuk dipandang mata itu nggak makso gitu teman-teman. RAM-nya kita lihat di situ ada 4 GB RAM. Nah, versi Android kita bisa lihat Android Pie teman-teman. Jadi masih menggunakan Android Pie, di mana sudah ada banyak sekali pabrikan handphone yang sudah menggunakan Android 10 atau Android terbaru. Nah, bisa dilihat punch hole-nya ini di bagian pojok dan enggak terlalu gede. HP-HP zaman sekarang sudah zamannya. Untuk 2020 ini punch hole sudah banyak digunakan untuk menarik minat para penggunanya, ya kan. Kita sekarang lihat di pengaturan mode untuk pengambilan gambar. Di situ di pengaturannya kita lihat ada banyak sekali, yaitu kita bisa menggunakan aspek rasio 4:3 dan juga 19,5:9 atau 16:9 dan juga 1:1 juga teman-teman. Ada wide angle juga. Wide angle-nya saya rasa untuk hasilnya bagus sekali wide angle, karena menggunakan kamera 8 megapiksel untuk wide angle ya teman-teman ya. Bagus. Untuk HDR juga ada, lengkap juga. Untuk pengaturan kita lihat untuk pengaturan pro-nya apakah ada. Ini ada pengaturan wajah cantik atau ini ya, panorama, bisa profesional. Kita lihat di situ kita bisa menggunakan pengaturan mode profesional teman-teman. Di mana Vivo Z1 Pro ini memiliki, bisa kita mengaturnya ISO-nya dari auto 50 sampai 3200 teman-teman. Lalu untuk speed-nya kita bisa mendapatkan pengaturan auto ataupun 1:12.000 sampai yang paling tinggi ini 32. Lalu untuk WB ini apa menaik WB? Aku baru tahu ini. Ini seperti keseimbangan atau filternya WB teman-teman ya. Ada putih, ada cloud ya kan. Nah, lalu pengaturan yang lain kita lihat ada mode malam juga. Di pengaturan video itu kita lihat bisa mendukung 4K atau 1080 pixel dan juga 720, di mana frame per second-nya bisa dihasilkan 25 sampai 30 frame per second teman-teman untuk laju bingkai otomatisnya. Lalu efisiensi lebih tinggi, ini bisa mendukung untuk pengompresan video. Jadi kita bisa menyuting video dengan kompres otomatis lah. Kita bisa menggunakan video juga untuk wide angle juga. Di sini kita bisa mendapatkan Antutu Brake Marks dari Vivo Z1 Pro ini sebesar 181.235. Skor yang sangat fantastis sekali bagi HP dengan harga 2,5 jutaan ini teman-teman. Selain memiliki Qualcomm Snapdragon 712 dengan IEE, tersemat juga Vivo Multi Turbo. Ada juga Ultra Game Mode. Kalau ada panggilan masuk ataupun SMS masuk, itu akan diblokir secara otomatis. Oke, fingerprint sekarang kita sudah lakukan. Oh, masih belum ya. Oke, kita lihat kecepatan fingerprintnya 1, 2, 3. Oke, lumayan cepat. Udah kelihatan teman-teman ya. Pasti kelihatan ya. Coba kita kunci lagi. Wow. Menurut saya kecepatan fingerprintnya ini sangat cepat sekali dan juga responsif dan juga nggak pakai time delay teman-teman. Vivo Z1 Pro teman-teman ya. Selama ini tidak ada frame rate yang berarti.
Jadi memang saya lihat di sini tidak ada frame rate yang patah-patah dan lancar sekali karena memorinya memang 4 GB dan memiliki Snapdragon 712. Oke teman-teman, ini sekarang kita sudah menggunakan kamera belakangnya untuk video ya, Vivo Z1 Pro atau Z1 Pro yang sudah mendukung untuk AIS-nya ya teman-teman ya. Ada 8 megapiksel, 16 megapiksel dengan kamera utamanya yang bisa untuk mode malam juga. Kita ini lagi jalan-jalan, posisinya di dekat-dekat tempat kerja saya teman-teman. Oke, di situ kita lihat ada tulisan. Nah, karena di masa pandemi sekarang, saya menggunakan sekarang yang varian RAM 4GB dan 64GB ROM-nya. Di Vivo ini sudah ada kamera punch hole-nya yang mendukung 32 megapiksel teman-teman. Dimana sudah mendukung untuk AIS-nya juga. Ini saya posisinya bisa dilihat sendiri teman-teman suaranya. Jadi ini kameranya ini lumayan dekat juga karena biasanya saya syutingnya gini itu sudah nggak kepotong di atas dan bawahnya, jadi saya harus mengulurkan tangan yang agak panjang juga biar ke syuting semua teman-teman. Bisa dilihat untuk pencahayaannya gimana. Jadi saya lihat itu awannya sebenarnya ada biru di sana, tapi hasilnya ya coba teman-teman sendiri yang nilai aja hasilnya, apakah putih, apakah banyak kontrasnya, apakah banyak frame rate-nya juga. Itu birunya kelihatan di situ ya, tapi kelihatan bentar ya kelihatannya. Oke, ya intinya bisa teman-teman nilai sendiri hasilnya gimana. Untuk hasil suaranya juga